Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari saudara, saya mengajak kita saat ini akan belajar satu tema, yaitu berhala masa kini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika kita ditanya saat ini, apakah yang menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kita? Nah saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, mari saya mengajak kita untuk merefleksikannya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah atau siapakah di mana kita menghabiskan waktu paling banyak untuk hal tersebut? Yang kedua, apakah atau siapakah yang membuat kita benar-benar hancur, kecewa ketika kita kehilangan? Yang ketiga, apakah atau siapakah di mana kita dapat benar-benar mencurahkan segenap hati, daya, dan dana kita untuk mendapatkannya atau membahagiakannya? Nah saudara, ketika kita bisa menjawab 3 pertanyaan di atas, maka secara umum kita bisa menemukan apakah atau siapakah yang menjadi utama dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin kita bisa menemukan jawaban bahwa keluarga menjadi yang nomor 1 dalam kehidupan kita, di mana kita mencurahkan hidup, waktu, dan dana kita demi kebahagiaan mereka. Atau hobi kita, di mana kita bisa menghabiskan waktu, perhatian, dan tentu saja dana kita untuk mendapatkan kepuasan dari hobi yang kita jalani. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita tidak boleh memiliki sesuatu yang menjadi hal utama dalam kehidupan kita? Nah sebenarnya ketika kita hidup dalam dunia, sah-sah saja kalau kita mencurahkan waktu, tenaga, dan dana kita untuk sesuatu yang kita anggap berharga, entah itu keluarga, pekerjaan, atau hobi kita. Hanya saja saudara, persoalannya adalah jika segala sesuatu sudah melebihi yang utama dan paling utama dalam hidup kita, yaitu melebihi Allah kita, maka itu sebuah kesalahan dan dosa di hadapan Allah. Allah tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Allah menuntut kasih yang utama, utuh kepada dirinya dan tidak ingin dialihkan atau digantikan oleh apapun dan siapapun. Nah, jika kita menggantikan Allah dengan apapun atau siapapun dan menjadikannya lebih utama daripada Allah kita, maka itulah yang disebut dengan berhala. Menurut Timothy Keller dalam bukunya Allah-Allah Palsu, dia berkata demikian. Berhala adalah segala sesuatu yang Anda anggap lebih penting dari Allah, segala sesuatu yang menarik hati dan pemikiran Anda lebih dari Allah, segala sesuatu yang Anda cari untuk memuaskan diri Anda, sedangkan itu hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Keller pun menambahkan, ilah palsu adalah segala sesuatu yang begitu penting dan esensial bagi hidup Anda, sehingga ketika Anda kehilangan hal tersebut, hidup terasa tidak layak dihidupi. Berhala memiliki kedudukan yang mengontrol hati sehingga Anda bisa menghabiskan hasrat, tenaga, dan sumber daya keuangan Anda padanya tanpa berpikir 2 kali. Berhala bisa berupa keluarga dan anak-anak, karir, dan mencari uang atau pencapaian dan pengakuan dari kritikus, atau menyelamatkan muka dan status sosial. Berhala bisa berupa hubungan romantis, penerimaan dari sesama, kompetensi dan keahlian, keamanan dan keadaan yang nyaman, kecantikan atau kepintaran Anda, atau bahkan keberhasilan dalam pelayanan Anda. Jadi berhala adalah segala sesuatu yang kita utamakan dan menjadikan paling utama melebihi Allah itu sendiri. Karena itu Allah sangat membenci sang penyembah berhala karena sudah tidak lagi menempatkan Allah sebagai Tuhan yang harus disembah dan ditaati. Tidak heran karena Allah ingin supaya umatnya tetap menjadikan Allah nomor 1 di dalam hidup umatnya. Maka Allah sangat menjaga umatnya dari semua godaan dan berhala-berhala dunia yang bisa membawa umatnya jatuh di dalam dosa ini. Ketika Tuhan memilih orang Israel sebagai umatnya, maka perintah pertama dan utama adalah meminta mereka untuk mengasihinya dengan sepenuh hati. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Selain itu, untuk menjaga umatnya dari penyembahan berhala, maka Tuhan juga memberi larangan kepada umatnya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Dan berulang kali dalam perintah disampaikan melalui Musa hambanya, Tuhan melarang umatnya untuk menyembah kepada berhala-berhala. Dan ketika umatnya menyembah kepada berhala, maka Allah tidak senang dan cemburu, karena cinta umatnya sudah beralih kepada yang lain. Karena itulah Allah sangat membenci orang-orang yang menyembah berhala karena kecemburuannya yang kudus. Ulangan 32 ayat 21 menyatakan, mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin berpikir, saya tidaklah seperti orang Israel. Saya tidak akan menyembah berhala atau patung-patung seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, hanya saja pertanyaannya adalah, apakah benar-benar kita sungguh-sungguh menjadikan Allah nomor satu dalam kehidupan kita? Apakah benar dalam hidup kita tidak ada berhala-berhala yang dapat mengalihkan kita dari Allah yang kudus? Nah, menurut Keller, saudara, justru menunjukkan bahwa di dalam kehidupan modern saat ini, banyak sekali berhala-berhala modern yang bisa mengalihkan kita dari Allah yang sejati. Keller menyatakan, masyarakat kita sekarang ini pada dasarnya tidak berbeda dari masyarakat kuno, sehingga budaya didominasi oleh serangkaian ilah mereka. Setiap budaya memiliki kuil-kuil, patung, dan ritualnya masing-masing. Setiap budaya memiliki mesbah-mesbah, apakah itu gedung kantor, spa, dan gym, studio atau stadion, tempat korban dipersembahkan untuk mendapatkan berkat kehidupan yang baik dan mengusir bencana. Bukankah dewa-dewa kecantikan, kekuasaan, uang, dan keberhasilan merupakan dewa-dewa yang sama yang telah menjadi bagian dalam kehidupan pribadi dan masyarakat kita? Nah, jadi pertanyaan mendasar adalah di masa saat ini, di mana hati saudara berada? Ketika hatimu berada di apapun atau siapapun, maka itulah yang menjadi berhalamu. Bukankah Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jauh sebelumnya, Tuhan Allah pun pernah berkata melalui Nabi Yeskiel, "Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku?" Saudara, pertanyaan adalah mengapa kita bisa memiliki berhala dalam hati kita? Yang pertama, karena kita tidak pernah puas. Sejak Adam dan Hawa ada di dalam dunia, ternyata ada keinginan paling dalam diri manusia yang tidak pernah puas. Ketika Hawa tidak puas diciptakan sebagai manusia yang sempurna, ia pun jatuh dalam dosa. Ketika manusia tidak puas dengan apa yang dimilikinya, maka manusia jatuh ke dalam dosa keserakahan, yang akhirnya menjadi seorang penyembah berhala. Paulus menyatakan hal ini dalam Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ia pun menegaskan kembali dalam Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ketika manusia tidak pernah puas, maka hidupnya akan diatur dan dipimpin oleh hal-hal yang tidak pernah memuaskan dirinya. Ia akan mengejar dan terus mengejar sampai akhir hidupnya di dalam dunia. Yang kedua, karena belum menemukan identitas dirinya. Ketika seorang belum menemukan identitas dirinya dalam dunia ini, maka ia berusaha untuk menemukan identitas dirinya dari apa yang ada di dalam dunia. Semua penghargaan dunia menjadikan dirinya berharga, akan dia kejar dan kejar, supaya melalui semua itu hidupnya merasa berharga di dalam dunia dan dapat mengisi kekosongan jiwanya, seperti yang dikatakan orang kaya di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, saudara kasih, apapun yang telah mengisi jiwa kita,
itu adalah menjadi berhala kita. Yang ketiga, kemilau dunia dengan segala isinya. Iblis sebagai penguasa kegelapan dalam dunia tidak tinggal diam dan terus-menerus menggoda manusia untuk jatuh dalam dosa, seperti iblis menggoda Hawa jatuh dalam dosa keserakahan. Berbagai tawaran kenikmatan, kesenangan, dan gemerlap dunia menjadi tawaran yang sangat menarik bagi manusia yang tampaknya menjanjikan kebahagiaan. Rasul Yohanes memberikan 3 macam godaan dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, yang membuat manusia bisa lupa kepada Sang Ilahi yang telah menciptakan dan memelihara. Nah, saudara kasih, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa lepas dari dosa penyembahan berhala ini. Yang pertama, saudara, kita harus sadari bahwa kita sebagai manusia berharga di mata Tuhan. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Keberhargaan kita sebagai manusia bukan bergantung dengan apa yang kita miliki, raih, dan duduki. Kita berharga karena diciptakan dan dikasih oleh Tuhan kita. Penghargaan yang Tuhan berikan sebanding dengan pengorbanan Kristus Yesus, anaknya yang tunggal, yang rela Allah Bapa berikan kepada kita untuk menjadi penebus kita dari maut. Karena itulah saudara, hidup kita sangat berharga di mata Allah, dan janganlah kita mencari penghargaan dari apapun atau siapapun yang berasal dari dunia ini. Dengan demikian kita akan puas dan selalu menyembah bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan, menyelamatkan, menebus kita dan memelihara hidup kita. Yang kedua, saudara, segala sesuatu dalam dunia tidaklah abadi dan sia-sia. Jika kita melihat dalam dunia ini, apakah yang ada abadi dalam dunia? Apakah ada yang bertahan sampai selamanya? Apakah ada dalam dunia ini yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri? Nabi Habakuk berkata dalam Habakuk 2 ayat 18, apa gunanya patung-patung yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan, pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Tampaknya berhala itu menjanjikan, padahal sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi apa yang kita yakin dalam hidup kita, apapun atau siapapun yang mengisi hati kita lebih utama daripada Allah, semuanya adalah sebenarnya sementara dan sia-sia. Apakah harta dan uang kita dapat menyelamatkan kita dari dosa, dari kematian, dari kebinasaan? Apakah kekuasaan atau kedudukan selamanya dapat memuaskan hati kita? Justru kekuasaan dan kedudukan dapat membawa kita kepada kekecewaan dan kehancuran. Karena itulah saudara, berharaplah kepada Allah yang hidup, Allah yang sudah menyatakan diri kepada manusia dalam diri Yesus Kristus yang rela mati dan bangkit demi menyelamatkan kita. Dia adalah Allah yang hidup, ajaib, dan selalu ada bersama-sama dengan kita sebagai gembala kita yang baik. Saudara, yang terakhir, yang ketiga, mari mengidentifikasikan berhala dalam kehidupan kita. Tanpa sadar kita bisa memiliki berhala dalam hati kita yang terdalam. Mari kita selidiki, saudara, seperti beberapa langkah yang disampaikan atau disarankan oleh Timothy Keller, yaitu memperhatikan apakah yang selalu kita pikirkan setiap hari dan setiap saat. Memperhatikan bagaimana kita menghabiskan uang kita, karena berhala adalah apa yang paling kita sukai dalam hati kita, sehingga kita rela mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkannya. Selanjutnya adalah memperhatikan siapakah yang paling utama dalam diri kita. Allahkah atau segala keinginan kita, ego kita, atau apapun dalam hidup ini. Hal ini dapat dilihat dari sikap kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Yakobus pernah berkata, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, saudara, terakhir, mari kita boleh memperhatikan emosi kita. Apakah yang membuat saudara begitu sedih, kecewa, marah ketika saudara kehilangan sesuatu atau diganggu keberadaannya dalam hidup kita? Nah, ketika kita sudah menemukan berhala kita, marilah seperti Paulus katakan dalam Kolose 3 ayat 5 dan 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Karena itulah saudara, marilah kita fokus kepada Allah kita yang telah mengasihi, dan ia pun adalah Allah yang cemburu. Kita tidak bisa menyembah kepada Allah dan Mammon
Kita harus memilih salah satunya. Dan kiranya seruan Rasul Yohanes menjadi peringatan bagi kita semua. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalam dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dan kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita untuk tetap setia kepadanya dan tidak berpaling kepada apapun atau siapapun yang membuat kita menggantikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita serta yang utama dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati.